stres itu punya dua wajah ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi punya wajah baik, punya wajah buruk. Jadi kalau di dalam sebuah bentuk gambaran, stres itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah kurva normal, di mana sumbu X, sumbu yang mendatar itu adalah level stres, sumbu Y yang vertikal itu level produktivitas. Kita mendengarkan Mas Sindunata dulu untuk menceritakan potret stres di Indonesia itu levelnya seperti apa. Saya persilakan Mas Sindunata. Mas Sindunata ini lulusan Fakultas Psikologi Gadjah Mada. Setiap hari menghadapi problem-problem yang nyata dan menjadi konselornya di dalam keluarga dan di masyarakat, dan itulah merupakan pelayanan Mas Sindunata. Silakan Mas Sindunata. Oh ya, terima kasih Mbak Puspita dan selamat malam untuk Bapak Ibu para senior dari Kagama Kristen. Kebetulan saya alumni dari Psikologi Angkatan 91 dan saya melayani sebagai seorang pendeta muda di sebuah gereja, menjadi konselor, sambil juga mengajar di sebuah sekolah teologi. Ya, jadi memang pertama mungkin perlu sedikit mengutuhkan, stres itu punya dua wajah ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi punya wajah baik, punya wajah buruk. Jadi kalau di dalam sebuah bentuk gambaran, stres itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah kurva normal, di mana sumbu X, sumbu yang mendatar itu adalah level stres, sumbu Y yang vertikal itu level produktivitas. Jadi sebagai sebuah kurva normal, maka ketika stres itu bertambah, maka produktivitas kita bertambah sesungguhnya. Jadi misalnya kan waktu kita sekolah, gara-gara kita ada PR yang dikumpulkan, ada UTS, UAS, kita belajar sehingga kita jadi paham. Adanya UTS, UAS itu kan zaman kita kuliah dulu itu kan stres kan, tapi membuat kita produktif sehingga kita jadi sarjana yang mengerti apa yang ilmu yang kita pelajari karena ada skripsi kita paham. Nah itulah stres yang baik. Kemudian tetapi ada titik optimum. Ketika melampaui titik optimum itu, nah seperti kurva normal, yaitu ada sisi yang menurun. Jadi ketika stresnya melebihi level optimal kita, maka produktivitas kita menurun, sehingga kita mengalami kondisi keletihan, kelelahan, serangan panik, maupun bentuk-bentuk kemarahan, sikap-sikap reaktif, sampai burnout, sampai orang mengalami kolaps, ya, breakdown, mental breakdown. Jadi jiwanya mengalami keporak-porandahan, bahkan dalam jangka panjang, orang hidup dalam distres terus-menerus, malah akhirnya berakibat kepada gangguan-gangguan kesehatan jiwa. Dan memang kebetulan saya punya rekan dokter, barusan saya tanya beberapa jam lalu, dia di sebuah kota di Probolinggo, di kliniknya, semakin banyak angka anak yang mengalami ADHD, gangguan hiperaktif dan gangguan konsentrasi, semakin banyak usia dewasa muda, dewasa menengah yang mengalami somatisasi, keluhan-keluhan fisik yang sebenarnya akarnya karena distres berkepanjangan, dan semakin banyak usia 50 tahun ke atas yang mengalami gejala skizofrenik. Jadi gangguan jiwa psikotik yang yang orang sebutnya orgil, orang gila ya zaman dulu ya. Itu semakin banyak, yaitu karena pola distres yang tidak terkelola dengan baik sehingga akhirnya menghantam batasan jiwa kita. Nah, kalau bicara terakhir untuk pemantik kondisi nasional negeri kita, saya simpulkan secara sederhana, kebetulan saya pembaca koran Kompas, pengikut media televisi, berita-berita televisi, 20 dari sejak tahun 80 sampai 2020 ya, angka masa saya masa kecil, juga Bapak Ibu mungkin masa kecil tahun 80-an, 70-an, kita bisa melihat signifikansi ya, perbedaannya antara 40 tahun lalu dengan masa sekarang. Jadi boleh saya simpulkan, masa 40 tahun terakhir ini kita makin mengalami dehumanisasi, tidak menjadi manusia yang utuh. Kita mengalami defamilisasi, keluarga yang semakin hancur. Sehingga ada anak membunuh ibunya,
ada ayah yang memperkosa anak perempuannya, dan banyak kriminalitas keluarga yang hancur, perceraian kita termasuk salah satu tertinggi di Asia Tenggara minimal, atau bahkan benua Asia. Saya pernah dapatkan angka survei beberapa tahun yang lalu itu menunjukkan kita memang sebenarnya fenomenanya kita mengalami distress yang berkepanjangan karena hedonisme, materialisme. Kita semakin kehilangan esensi kita sebagai manusia batiniah. Manusia psikososio-spiritual kita semakin tergerus. Kita, bahkan orang percaya pun semakin banyak kan jatuh kepada pola hedonisme, materialisme, termasuk perselingkuhan, kawin cerai, karena kita semakin dehumanisasi. Injil Kristus tidak jadi pusat kalau pandangan integratifnya ya. Nah, jadi sebenarnya distress kita itu hanyalah fenomena permukaan. Nomenanya yang di bawah permukaan. Karena kita kehilangan jati diri kita sebagai murid Kristus, kehilangan Injil Kristus sebagai pusat, kita hidup dalam arus dunia yang tidak mengenal Kristus. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih, Mbak Puspita, saya kembalikan.